Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya NHS, tentu dalam acara bincang-bincang Gazebo NHS. Kali ini saya kedatangan tamu, latar belakangnya mantan politisi, pengacara, dan sekarang sedang berkhidmat untuk mengembangkan pendidikan, paling kurang untuk pendidikan dirinya. Saya akan sapa Aris Septiono. Benar itu namanya ya? Siap, menurut Pak NHS. Kalau pengacara itu identik dengan siap. Siap. Kan penegak hukum. Iya, Penegak hukum kan selalu siap. siap. Entahlah nanti dipikir benar atau enggak, Iya, bisa atau enggak nanti dulu yang ya. penting siap. Siap dulu. Karena siap itu menjamin. Begitu kita siap, tampaknya dunia ini akan mendukung kita. Iya, insya Allah. Istilah Prof. Yohanes Surya itu mestakum, semesta mendukung. Kalau begitu kita bilang siap, pasti dunia akan ikut dengan kita. Kalau kita bilang enggak bisa ini, nah, dunia juga males untuk mendukung kita. Apa kabar Mas Aris? Alhamdulillah, baik Sehari, Pak NHS. sehari-hari ngapain sekarang nih setelah keluar dari partai, sekarang di sekolah ya, Iya, S3 betul. ya. Iya, betul Pak NHS. Nah, selain itu pengacara, banyak klien. Alhamdulillah. Kalau pengacara itu berapa hari sih sekali? Sebulan berapa kali? Setahun dapat berapa kali kalau boleh? Apanya? Kliennya? Mm-mm. Oh. Kan saya enggak mungkin tanya honornya. Jadi kalau kita itu ya tergantung datangnya rezeki, Ah, datangnya klien. ah, Jadi dan penyelesaian satu perkara itu belum tentu bisa selesai dalam 1 bulan, dihitung mm, kayak gaji. mm, Karena satu perkara bisa selesai 2 tahun, 3 tahun, mm. bisa juga selesai dalam waktu sehari. Ada yang bisa ya. Sudah pernah Kalau umumnya sehari. kalau sehari apa? Non litigasi. Jadi Hmm, itu sengketa yang kita selesaikan secara kekeluargaan. perdata ya. Ya, kita datengin, terjadi perdamaian, ya udah selesai. Konsep ADR ya, Yes, alternative yes. dispute resolution. Banyak Mas Haris tangan itu. Ya itu bukan ini ya, itu tahapan ya, artinya Oke. tergantung kita sebagai lawyer itu feeling terhadap penanganan perkara ini, saya mau pakai model apa nih gitu. Hmm, Dan yang lebih baik memang kalau saya dalam hal ini di kantor saya selalu mengedepankan ADR, kekeluargaan, hmm, karena penyelesaian secara restoratif justice itu lebih baik hmm, daripada harus di pengadilan. Karena kalau di pengadilan kita menang pun ada yang terluka, hmm, apalagi kita kalah, nah gitu. hmm. Jadi kalau hukum kan memang hitam dan putih ya. Iya, Menang atau kalah aja kan. iya, Apalagi kalau sampai pengadilan. iya, Putusannya kan tidak mungkin menguntungkan dua pihak. betul, Orang bersalah nggak mungkin dikatakan betul. tidak bersalah kan, dan sebaliknya. Walaupun hukum sendiri itu kan berkembang, Ya kayak pasti ya, pasti ada dinamis, dinamis ya, ya, karena dia mengikuti perkembangan zaman, perkembangan ya. zaman, keadaan di lapangan ya. Kalau pengalaman Mas Haris, enak mana ya menangani jenis hukumnya? Enak semua. Enak semua. Kal Itulah menariknya Pak NHS. hmm, Jadi kita kalau di dunia akademis hmm, gitu kan ada, oh ini masuk dalam kamar ahli apa nih, pidana, hmm, perdata, hmm, HAM gitu hmm, ya. Kalau kita lawyer harus menguasai semua. hmm, Artinya misal saya pernah hmm, beracara di TUN, hmm, di peradilan agama, hmm. di pengadilan negeri baik pidana maupun Kalau perdata. peradilan agama pasti perceraian urusannya ya? Tidak mesti. Oh, tidak perceraian. Apa aja lah kalau di luar perceraian? Di artinya sekarang sengketa untuk bisnis syariah, perbankan syariah juga Masa di situ masuk sekarang? dalam kompetensi kewenangan pengadilan agama. Banyak juga Mas Haris. Eee, Trennya Belum di begitu banyak. trennya di Jawa Tengah atau di Semarang ini Memang mayoritas hampir 95% memang perkara perceraian, keluarga. keluarga. Iya, Belum tentu perceraian juga. belum tentu perceraian. Walaupun soal-soal itu aja. Iya, karena waris, ya, Waris. asuh, ya, Hmm, itu kan juga menjadi kompetensi dari hmm, pengadilan. Kemudian gonogini, ya hmm, pokoknya terkait dengan keluarga kan hmm. gitu, kekeluargaan gitu. Kalau pidana, Pidana dalam hal apa nih, Pak Enas? kalau nangani pidana sering Mhm, juga. sering Hmm. sering pidana Pidana mulai apa dari, misalnya? variatif ya. Kita pernah, notaris, Hmm, kena kasus, alhamdulillah kita masuk bisa bebas. hmm, Kemudian korupsi juga pernah, hmm, karena saya dampingi, kelompok tani yang hmm, dia
dapat bantuan sapi tapi sudah dipelihara bertahun-tahun kurus jadi rugi dijual kena kasus korupsi. Nilainya nggak seberapa. Rakyat kecil ya. Iya, jadi kadang orang melihat kasus korupsi itu pasti Wah ya dan anti korupsi enggak juga karena Hmm. kita lebih ke aspek keadilan dan juga hak-hak dari terdakwa. Ya tidak membabi buta bahwa Iya. kemudian kita carinya adalah satu bebas gitu ya. Kita lihat secara praktis kasusnya seperti apa, fakta hukumnya Kalau seperti apa. memang kan pengacara itu ada banyak tugas sisi mulia ya kalau membela klien yang kebetulan tidak berpunya. Pak Aris pernah juga Pernah menangani banyak itu. juga ada beberapa kasus sengketa tanah yang dia nggak mampu kemudian kita dampingi free, betul-betul free. Ada juga kita bantu masyarakat ya fasilitas umum, balai RW, lapangan ya kita juga bantu itu. Jadi ya itu bagian dari apa ya pengabdian kita. Dan itu Jadi dalam ada sebagian yang memang sisi yang kemudian untuk pengabdian ya. Iya. Untuk menolong hamba hukum ya. Iya, karena bagi saya walaupun secara hukum juga begitu ya. Tapi saya secara pribadi bahwa rezeki itu tidak harus ditunaikan sekarang. Ketika kita membantu orang, kita dalam beracara juga mungkin akan dibantu orang. Kan kalau sejarah ya atau biografi tokoh-tokoh besar ya, pengacara besar, selalu kan tidak bisa mengesampingkan juga apakah ya sebutlah ya, ini bahasa saya saja, beruang dan tidak beruang. Kayak Bang Buyung, kayak Yap Tian Hin, ya kan, Suryati Surabaya, Marsina, itu kan Pak Ramdan Aning almarhum, semuanya udah almarhum itu yang saya sebut tadi itu kan jelas sekali pejuang. Maka saya setuju sebenarnya kalau pendamping hukum, pengacara itu ya memang penegak hukum. Ya, karena saya PNS selain ada kantor sendiri, kebetulan saya juga aktif di beberapa LBH. Artinya kantor saya juga bantuan hukum juga ada. Di luar itu saya juga ada LBH, ada 3 LBH yang apa aja saya Pak ikuti. kalau boleh tahu? Ada lembaga advokasi keadilan, LBH AKAD. Ada juga saya di LBH Muhammadiyah. Gitu ya. Ini yang Ente ini kan orang NU, Muhammadiyah juga. Saya orang Islam. Kalau saya Islam. Perasaan ubudiyahnya NU gitu ya. Ya siasanya Muhammadiyah gitu. Apa Muhammad? Gimana? Muhammad NU ya. Muhammad Hinu. Enggak PNS. Jadi itu berawal dari saya pengen mengabdikan ilmu saya untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan agama. Jadi bagaimana caranya ya tentu kita harus membantu dalam ya apapun itu masyarakat apalagi sekelas Muhammadiyah, organisasi masyarakat agama yang besar dengan begitu amal usaha yang begitu besar tentu tidak terlepas dari masalah hukum. Itu menjadi prinsip motivasi. Jadi kadang-kadang jadi subjek, kadang-kadang jadi objek hukum ya. Betul. Yang itu memerlukan ya pendampingan hukum ya. Betul. Demi umat kan istilah tadi itu. Pidana pemilu pernah juga. Pidana pemilu, kasus yang saya dengar kasus di Semarang dulu ya. Kalau itu lebih ke sengketa di Mahkamah Konstitusi atau hasil pemilu. Kalau pidana pemilu pernah di zaman Pilgub ya di Kendal itu. Kalau yang terakhir 2019 saya dengar juga. Ya memang kebetulan 2019 itu saya handle kasus yang cukup heboh. Karena seorang caleg yang suaranya terbanyak kemudian bisa dianulir oleh partai dengan cara-cara yang mendolimi orang lah, pemecatan hanya karena pengen mengangkat kadernya orangnya. Partai tertentu. Yes. Yang ini sebenarnya peroleh suara terbanyak. Ya. Dalam pemilu 2019 dapil Semarang ya kalau yes, Jateng 1 ya. Yes. Jateng 1 itu meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga dan Kendal ya. Yes. Itu dia peroleh suara terbanyak. Saya sebut saja nama dia ya, Pak Sigit ya. Pak Sigit ya. Tidak apa-apa orang diketahui udah umum kan. Kalau yang tidak boleh kan Anda menuduh. Kan etik profesi kan. Itu bagaimana Pak Aris? Saya ingin memetik itu sebagai pelajaran juga untuk pemilu 2000 yang akan datang ya, 2024. Jadi sebenarnya kasus itu tidak hanya dialami oleh klien saya.
SI itu ya. Ya saya hitung ada 12 di Indonesia. Di Ya. level provinsi dan DPR RI. Ya, ada 12 orang yang mereka mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka masuk dalam sengketa partai politik. Yang 9 orang itu ya? Ya. Satu di antaranya artis yang terkenal itu ya? Betul, artis terkenal. Satu paket Satu paket. Yang kemudian atas dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itulah yang kemudian ditafsirkan bahwa para penggugat ini dikabulkan dan mempunyai hak untuk duduk. Padahal bicara hak, semua warga negara, semua anggota partai politik punya hak yang sama. Cuman batasan hak itu kan tentu tidak terlepas dari aturan undang-undang. Yang berhak duduk tentunya yang memperoleh suara terbanyak sesuai undang-undang. Namun atas dasar putusan Pengadilan Negeri itu kemudian pimpinan partai politik dengan alasan itu kemudian orang-orang yang seharusnya berhak tadi kemudian tersingkirkan. Betul. Kalau apa yang salah? Orang merasa dirinya secara subjektif terugikan oleh problem pemilu misalnya. Kan mereka berhak juga untuk mengajukan ke pengadilan. Lalu apa yang salah? Ya, yang salah adalah tidak pas ketika karena sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi tidak pada tempatnya, kemudian Pengadilan Negeri kompetensi absolut menurut saya, karena Pengadilan Negeri itu kompetensi absolutnya ada sengketa internal dan ini wilayahnya adalah sebelum pelantikan. Kalau sebelum pelantikan wilayahnya ada sengketa hasil pemilu. Kalau dia merasa yang paling berhak. Internal itu mahkamah partai itu ya? Betul. Atau sebutan lainnya? Betul. Itu udah ditempuh juga? Enggak ada. Enggak diproses oleh mereka, internal partai. Enggak ada. Tapi ujuk-ujuk aja ke pengadilan itu. Ya. Padahal pengadilan menurut Bung Aris tidak tepat ya, karena itu bukan ranah kewenangannya ya. Iya. Dan itu kan sebenarnya Pengadilan Jakarta Selatan. Ya, Jakarta Selatan itu kemudian dikonsultasikan ke KPU RI atas dasar putusan PN Jaksel ini, kemudian mau dieksekusi oleh pimpinan pusat partai untuk dilakukan pergantian calon terpilih bahasanya. Namun oleh KPU nggak boleh, karena yang menjadikan dasar adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau putusan PN tidak bisa mengikat kaitannya dengan penggantian calon terpilih, maka dilakukanlah dengan cara pemecatan yang dianggap itu adalah hak subjektif mutlak dari partai. Tapi kan bicara keadilan, tidak bisa kemudian setiap anggota atau pengurus partai dipecat begitu saja tanpa ada satu dugaan kesalahan. Yang kedua, proses peradilan di mana dia mempunyai hak untuk membela diri. Ini tidak ada kesempatan. Alih-alih diberi kesempatan, peradilannya sendiri tidak digelar. Begitu ya? Ya, di Mahkamah Partai itu enggak ada si klien saya dipanggil. Bahkan kita juga pernah berkirim surat untuk meminta, ini enggak ada tanggapan. Meminta ke Mahkamah Partai. Mahkamah Partai. Iya. Enggak ada jawaban. Sampai hari ini. Iya. Lalu mereka dilantik. Iya. Lalu pengadilan itu kemudian menangkan sebetulnya gugatan itu. Jadi yang gugatan PN Jaksel itu yang ya sebut salah satu artis CS itu ya, itu jadikan dasar kemudian para korban ini berusaha mencari keadilan. Namun ada beberapa kendala terus terang baik secara hukum maupun secara politik. PNS tentu lebih mengetahui soal itu. PAW itu adalah pergantian calon dengan suara di bawahnya. Pertanyaan saya, kalau kemudian ini menang, yang menggantikan adalah suaranya yang justru di atasnya. Ini kan belum pernah terjadi dalam sistem demokrasi kita pergantian terpilih ya. Kemudian yang kedua juga proses PAW misal menang pun karena setelah pelantikan itu tergantung fraksi, tergantung pimpinan partai, tergantung pimpinan DPR. Kalau partai tidak berkehendak yang itu turun ke fraksi, apa mungkin itu bisa. Jadi itu yang kemudian menjadikan istilah pertimbangan-pertimbangan lain ya terhadap kasus ini, karena hukum itu kan tidak ansih hukum. Hukum dipengaruhi oleh politik, ada kelindan ya. Gitu. Sorry, tadi kan pengadilannya pengadilan apa? Pengadilan perdata kah? Pidana kah? Atau apa? Bukan pidana, karena kita lebih ke untuk melawan. Yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi. Oh, kalau Pengadilan Selatan itu perdata, sengketa partai yang mereka ajukan.
Kalau yang kita ajukan itu ke PT UN dan PN. Padahal kan Perdata tidak berkenaan dengan itu kan? Betul Iya kan? betul. Karena kalau begitu kan sebenarnya kenapa enggak Mahkamah Partai duluan? Lalu Ya, tidak puas kan dimungkinkan untuk betul. sebutlah banding kan? Dan salah satu orang penggugat di PN Jaksel itu juga sebenarnya sudah mengajukan ke MK dan tidak dikabulkan. Artinya secara Nggak dikabulkan. tidak dikabulkan. Harusnya kan itu forumnya. Ya, namun sekali lagi ya ini jadi pengalaman dalam proses Iyalah demokrasi itu kita. Pak. Tapi kalau Perdata kan ada tahapan-tahapannya. Iya, Iya, jadi kan eh misalnya didamaikan, ya, dipertemukan. ya. Jadi kalau yang Pihak saya dapat klien ente dipertemukan juga? kita ndak dipanggil, dia dihukum acara perdata memang ada yang namanya mediasi. Iya. Bagian dari keharusan Heeh. ya. Di proses mediasi tidak ada titik temu, artinya dari partai tetap pada keputusannya. Sorry, klien ente atau yang mewakili ente itu tidak ada juga pernah dipanggil gitu? Iya, tidak. Atau kan saya tahu bahwa itu ada hak intervensi juga kalau bagi warga negara yang dirugikan. Iya, Anda menempuh itu? begini PNS, ada gini, kita bicara dalam konteks Mhm. gugatan mereka dulu Iya. di PN Jaksel dan ada gugatan kita. Mhm. Nah, jadi kalau yang gugatan kita kan setelah dilakukan pemecatan dan Mhm. dari KPU kemudian ada keputusan KPU tentang Iya. penggantian calon terpilih. Iya, tapi itu pro forma ya, Iya. administrasi aja ya, Iya. tidak substansi. Karena substansi nanti di MK dong. Iya, Iya, harusnya. dan itu udah dilakukan. Iya, harusnya selama ini kan calon terpilih itu berdasarkan suara terbanyak. Mhm. Oke. Bagi calon maupun partai lain yang keberatan Mhm. ya, atau menganggap ada kecurangan dalam proses penghitungan maupun pemungutan Iya. suara kan di Mahkamah Konstitusi. Mhm. Nah, Mahkamah Konstitusi lah ini yang dapat merubah Betul. calon terpilih. Betul. Nah, ini kan bukan terobosan ya, saya kira Iya. ini satu Ngawuran. ngawuran Dan hukum. yang jelas bukan di pengadilan negeri. Ya, tapi Kan kembali begitu. lagi PNS, saya ingat kalimatnya bahwa yang jadi dasar KPU adalah bukan putusan PN Jakarta Selatan. Yang Tapi jadi dasar KPU untuk merubah caleg terpilih adalah surat dari pimpinan partai Iya. yang sudah melakukan pemecatan. Iya, itu kan ada proses yang mereka sebut sebagai internal, Ya, jalur internal. ya, KPU kan kata klaimnya kan ya, itu tidak bisa ngapa-ngapain ya. gitu ya. Dan ini satu celah PNS. Kalau tidak ada surat atau adanya surat kan Ya, begitu. dari pimpinan partai. Iya, karena pencalonan diajukan oleh partai politik. Partai, betul. Sedangkan peserta pemilu adalah partai Partai politik. Undang-undang Itu yang Dasar. jadikan dasar. Iya, tapi Nah, kan dia seharusnya mengklarifikasi juga dong betul kepada bahwa klien ente. peserta pemilu adalah partai. Namun kan sistem kita kan proporsional terbuka. Betul. Artinya Dengan perolehan suara terbanyak. betul. Artinya tidak kemudian dominan partai. Iya. Karena partai tanpa ada suara caleg nggak ada itu. Iya. Artinya saling ini lah ya, Iya. melengkapi dan saling secara konstitusi. Karena kadang-kadang milih gambar, kadang-kadang milih person. Kan? Iya. Kalau dulu oke, ya ketika tertutup. Tapi sekarang kan perolehan suara terbanyak. Iya. Iya kan? Betul. Dan ini sekedar di elektoralnya kan tidak bagian dari pengadilan. Iya. Ada di MK. Iya. Iya kan? Melalui mekanisme PHPU. Iya. Perselisihan hasil pemilu. Betul. Iya kan? Tapi kan KPU juga punya keharusan menurut saya untuk mengklarifikasi di proses elektoralnya. Tidak serta-merta juga ada surat dari partai. Nah, lalu masuk, lalu langsung tetapkan. Itulah KPU juga tidak ada klarifikasi terhadap orang-orang yang dipecatkan. Serta-merta kan? Iya, betul. Dan di undang-undang inilah saya nggak tahu itu mungkin melihat celah atau bagaimana. Iya dong. Kalau sudah dilantik, proses PAW kan nunggu ingkrah gitu kan. Sorry, kan itu mereka menggunakan karena ada 12 perkara lainnya yang jenis ya. Bahkan ada yang lebih tragis lagi gitu ya dibandingkan dengan Pak Sigit. Itu adalah ini kan proses elektoral lagi-lagi ada di lembaga penyelenggara pemilu. Nah, partai itu menggunakan kelemahan norma itu dia bikin sendiri kan, langsung tidak langsung kan begitu. Apalagi partai di bawah naungan klien ente itu adalah partai besar,
paling kurang nomor 2 atau nomor 3 se-Indonesia kan di DPR RI. Nah, dia menggunakan celah bahwa syarat menjadi calon legislatif Anggota partai anggota politik. partai politik. Lalu dia suka-suka aja, kadang-kadang dipromosikan, ya kan, selera mau dibilang elit partai atau oknum partai langsung dibelesekkan, kan begitu. Iya, saya kira itu perlu menjadi catatan kita, Pak Hmm, NAS. Kita tuh dalam arti adalah negara, khususnya adalah penyelenggara pemilu, di mana itu kemudian tidak ditafsirkan ansih sepihak bahwa anggota partai. Ketika dia maju caleg, pasti anggota partai politik. Iyalah. Jangan kemudian setelah terpilih, ya terbanyak suaranya, kemudian dipecat, sudah bukan lagi anggota partai Kan politik. pileg enggak ada calon perseorangan. Iya, DPD kan maksudnya. Iya, DPD atau pilkada kan. Iya, Itu kan jelas nggak mungkin. iya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu dalam mengawasi atas belit persoalan ini? Karena Bawaslu nggak ada dalam kasus ini, Nggak ada gimana maksudnya? nggak ada perannya. Nggak ada perannya. Nggak ada perannya, tapi Pak Aris sudah pernah Bahkan mengacu. iya, bahkan mohon maaf, saya juga sudah sempat berkomunikasi ketika saya mendengar ada keputusan KPU yang terbaru penggantian calon terpilih itu. Bawaslu mengatakan bahwa Ini siapa nih ketua Bawaslu? Ya. Enggak, saya ragu. Biar dia dengar mau datang lagi ke sini gitu loh. Yang intinya bahwa bukan kewenangan Bawaslu, karena tugas Bawaslu, kewenangan Bawaslu sampai dengan pelantikan. Kata siapa? Sampai dengan sudah selesainya tahapan Kata itu. siapa? Kata dia. Nggak paham kalau begitu dia. Undang-undang eksplisit menyebut mengawasi tahapan-tahapan pemilu. Nah ini masuk tahapan nggak? Enggak, aku mau tanya sama ente. Masuk tahapan nggak? Tahapan. Lah iya. Belum dilantik kan? Iya. Kalau begitu garis demarkasinya oke lah pelantikan. Iya. Karena setelah pelantikan rezimnya beda. Iya. Ini kan masih rezim elektoral. Waktu itu belum pelantikan. Ada sengketa di MK sudah selesai ya. Enggak, sengketa MK pun masih wilayah dia. Iya. Dalam kerangka asistensi. Iya, gitu makanya kan ada keterangan kan di sidang MK. Iya, kan. itu saya dan kawan-kawan yang merumuskan soal ini, sehingga perlu dilatih dan segala macam kan zaman saya. Iya. Bawaslu sekarang kan tinggal melanjutkan aja kalau mau jujur. Siap senior. Kok jadi saya emosi saya? Enggak, soalnya begini loh, ini problem serius loh Pak. Harus dianggap problem serius. Karena kan kedaulatan rakyat. Iya. Iya kan? Betul. Suara terbanyak dia. Lalu begitu sudah ditetapkan oleh KPU sebagai peraih suara terbanyak dan calon terpilih, tinggal lantik aja, tiba-tiba dihuyung gitu loh. Iya, ya makanya itu tadi saya bilang Pak NS, jadi ini jadi pembelajaran kita untuk pemilu ke depan. Kasus-kasus seperti ini itu sih urusan DPR nanti, maksud saya Oke. begini. Urusan penyelenggara pemilu juga kan gitu, bagaimana? Kan suara Pak Sigit berapa? 30.000 sekian ya. 30. Saya lupa 35 38 ya. Oke. Suara partai, suara gambar berapa? Suara partai saya agak lupa secara pasti Tapi, ya, karena sudah lama dan tapi lebih besar mana yang ente ingat? Suara partai atau suara orang personal yang memilih orang? Sepertinya partai kayak enggak salah. Partai, tetap partai. Ya. Tapi suara dia signifikan. Ya. Dengan yang kemudian menggantikan seberapa signifikan? Ya artinya kalau nggak ada suara dari klien saya ya nggak ada kursi kan? Lah iya. Artinya kan dia menyumbang. Iya. Tapi menyumbang dia besaran. Iya. Tidak diakui kan sama. Makanya harusnya ke depan tidak ada lagi penggantian calon terpilih. Kalau penggantian PAW setelah pelantikan monggo, undang-undang sudah jelas. Oke, itu salah satu kunci yang bisa direkomendasi nanti. Undang-undang yang baru, undang-undang yang sama nggak diapa-apain, gagal dibahas untuk direvisi kan. Termasuk PKPU-nya kan, peraturan KPU-nya. Ya pasti kan tinggal memperbaiki tahunnya aja. Iya. Iya kan? Orang ini masih berlaku juga untuk 2024. Iya. Pemilu paling dekat kan. Iya. Minat terhadap pemilu tampaknya juga makin menggelora ya. Walaupun ya tadi soal jadi beracara kan bisa dibedakan pidana, aktivitasnya dan segala macam. Nah sekarang
benar itu Mas Ari sedang membahas soal politik uang untuk diangkat dalam disertasi? Ya, betul Pak Enes. Jadi, eee, berdasar pada fakta di lapangan, politik uang ini kan sudah, apa ya, membudaya, Hmm. tidak hanya sebatas budaya di beberapa daerah bahkan, Mhm. itu masyarakat menganggap satu kewajiban, Mhm. maka muncul istilah "Ya Nowi Ya Obos", nggak ada uang, nggak ada Iya, iya. pilihan. Dan politik uang ini merusak demokrasi, Mhm. merusak, pemilu yang berintegritas, dan juga bisa munculkan satu pidana baru. Mhm. Karena kalau modalnya sudah besar untuk melakukan politik uang, maka potensi untuk mengembalikan modal itu lebih besar pula. Mhm. Maka terjadilah korupsi. Mhm. Maka saya tertarik untuk kemudian meneliti, Mhm. dalam disertasi saya soal politik uang Mhm. dalam konteks, hukum pidana, Mhm. gitu kan. Ada studi kasusnya kali? Banyak, bahkan saya menghimpun, putusan pengadilan Mhm. se-Indonesia, ya Mhm. data saya peroleh juga dari Bawaslu, Mhm. terhadap tindak pidana politik uang Mhm. itu banyak yang diputus bebas, Mhm. yang diputus bersalah ada yang masa percobaan, Mhm. ada yang cuma hitungan hari, Mhm. dan paling lama itu hanya Hampir semuanya kan 1 tahun. percobaan. Kenapa bisa percobaan? Ya ada dinamika politik ya. Ada Eee, fungsi edukasi ya terus. ya makanya kalau saya dalam konteks hukum pidana dan itu menjadi salah satu, pembaharuan yang Mhm. saya nanti teliti adalah karena nggak ada ancaman pidana minimal khusus. Betul, betul. Ya, sehingga kalau ancaman hanya pidana maksimal, Mhm. maka hakim bisa mutus masa percobaan, Mhm. 1 hari pun boleh. Mhm. Tapi kalau ada pidana minimal khusus ya, sebagaimana tindak pidana khusus yang lain, Mhm. korupsi ya, PPU ya, itu kan misal minimal 1 tahun, Mhm. maka hakim tidak bisa menjatuhkan vonis di bawah 1 tahun. Mhm. Itu menjadi konsep, yang akan saya teliti juga. Berapa putusan itu yang ente Ada koleksi? 74. Sepanjang tahun? Pemilu 2019. Oh 2019 saja, Betul, ya. nggak pemilu yang lalu-lalu? Terlalu jauh nanti Terlalu besar ya Ya, kalau skopnya? membandingkan, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu memang sejak reformasi. Mhm. Ya, saya tampilkan, Mhm. semua. Saya kemudian, apa istilahnya, plus minusnya, Mhm. saya munculkan. Cuman untuk putusan pengadilannya saya ambil yang terdekat, karena ada yang berlaku saat ini kan, Iya, iya. undang-undang saat ini. Dari 74 itu kasus pengadilan negeri Ungaran ada juga? Ada. Ada. Kenapa kenapa ada apa dengan pengadilan ada apa dengan putusan pengadilan negeri Ungaran itu? Ya, memang ini kan soal pembuktian, Mmm. itu menjadi salah satu juga, yang saya teliti, Mhm. perbuatan pidana, Mhm. unsurnya. Mhm. Mhm. Jadi, kan itu terbagi dalam 3 tahap, Mhm. masa kampanye, Mhm. masa tenang, dan Mhm. hari pemungutan suara. Nah, itu unsurnya beda subyek hukumnya, Mhm. karena dalam masa kampanye dan masa tenang itu kan tim kampanye ya, Mhm. calon. Ya, oke. Artinya kalau tidak terdaftar sebagai tim kampanye tidak bisa, ya Mhm. kan? Ya kemudian, di hari H itu baru unsurnya adalah setiap orang. Mhm. Kemudian dari unsur perbuatannya ada juga memberikan uang atau materi lainnya. Saya kira kalau itu harus Mas Haris semuanya. tahu siapa saksi ahlinya di situ? Sepertinya orang di depan saya ya. Menurut Anda kenapa itu kalah Bawaslu, eee, penegak hukum? Saya mohon maaf Pak Enes, Iya. kebetulan saya tidak mengkaji secara detail per Mhm. putusan, Iya, tapi karena saya iya. lebih fokus kepada, antara apa ya, dikenakan pasal ini Mhm. ya tentang politik uang, kemudian bagaimana pertimbangan hakim, putusannya. Saya hanya mengkompilasi mana yang putusannya ini bersalah dan mana yang bebas. Saya tahu itu. Ya, Iya. apa Pak Enes? Begitu lemahnya, Ya, apa, berkasnya ya, mhm, tidak jelas antara pemilih. Dalam kata pemilih saja mhm, itu lemah sekali. mmm.
ahli yang dihadirkan sana juga lemah, ya kan? Hmm. Perbuatannya itu juga susah untuk bisa disebut serta-merta didukung oleh alat bukti yang dihadirkan. Saya kasih contoh, itu amplop, yakin bahwa itu adalah amplop yang berisi uang. Apakah uang itu betul serinya sama, ya kan? Pihak JPU juga enggak bisa menjelaskan, seingat saya ya. Karena kan saya jam 8 sampai jam setengah 5 itu sampai sore. Hanya saya saja sebagai ahlinya waktu itu kan. Jam 8 sampai jam 5 ini Iya, jadi menunggunya ahli. atau Enggak, dikejar lamanya kira-kira pemeriksaan gitu di ya. pengadilan ya? Iya, Wah, di mantap pengadilan betul itu. orang. Lalu kalau itu yang dilakukan, kalau itu disebut kampanye, kampanye kan ada unsur-unsurnya. Betul. Peserta pemilu, Ya. kemudian perbuatan dari acak-acakan, penyampaian visi dan misi. Ya. Itu saya kejar aja itu di situ tuh. Mana? Lalu pemilih, apa yang saudara sebut sebagai pemilih? Pemilih adalah usia ini tidak bisa, harus terdaftar dalam daftar pemilih. Ya, betul. Buktikan bahwa daftar pemilih ada di situ. Ya nggak bisa, gimana? Apakah mereka, saya minta itu ada keterangan dari KPU, itu yang disebut pemilih, ya kan? Kalau kampanye ini disebut kampanye, bagaimana dengan aparat keamanan dan militer ada di situ? Berarti kan ikut kampanye. Pejabat negara, pejabat aparat pemerintah tidak boleh ikut kampanye. Kalau dinyatakan begitu, mereka harus dikenakan, gitu loh. Dan yang lebih penting harusnya pencegahan. Jadi ketika... Nah, saya katakan itu kan sebenarnya ada loncatan penanganan. Kan dua yang lain sebelumnya kan tidak ada masalah. Saya sebenarnya juga nggak sengaja dihadirkan ini karena desakan ibu-ibu yang datang ke saya di situ. Saya kalau digempur sama ibu-ibu nggak berani juga. Oh gitu ya. Kelemahannya di ibu ya. Ya itulah akhirnya jadi, dan itu saya sejak itu enggak dikasih peran apapun di satu lembaga yang pernah saya ikut membesarkannya gitu. Ya itulah bagaimana ketika PNS selama ini, boleh saya bertanya ya? Silakan kita ngobrol loh. Santai ya. Iya, ngobrol. Jadi yang sudah lama berkiprah ya dalam dunia Bawaslu ya, bahkan di DKPP, tapi ketika suatu saat kemarin jadi ahli yang didatangkan oleh pihak terdakwa ya. Artinya gimana setelah itu, apakah ada pandangan-pandangan miring? Tapi saya betul-betul karena aspek kemanusiaan. Betul-betul aspek kemanusiaan. Kan tahu sendiri ini tokoh ormas ya. Tokoh yang kira-kira banyak membantu masyarakat. Yang mantan bupati almarhumah ya. Dan saya memotivasi besar begitu. Pemantiknya ya saya didatangi oleh teman-teman yang memang meminta saya, dan saya lakukan. Kalau saya begini Pak Enas, kadang ini ada yang salah dalam menilai. Jadi ahli persidangan di pengadilan, jadi saksi ya, baik saksi maupun sebagai ahli. Saksi itu kan menyampaikan apa yang dia ketahui. Ahli itu kan apa yang dia ketahui secara keilmuan, dan tidak memihak siapapun. Dan pengalaman. Maksudnya di situ. Jadi bukan kemudian dihadirkan oleh terdakwa kemudian membela terdakwa. Karena baik saksi maupun ahli itu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan fakta. Nah beda kalau dalam posisi maksud saya bukan sarjana hukum gitu. Bukan, maksud saya adalah walaupun Pak NS sebagai ahli yang dihadir oleh terdakwa, bukan kemudian tidak bisa dianggap ya ini melawan. Kan bagaimanapun Bawaslu Gakumdu kan begitu. Dulu Pak NS di Gakumdu. Jadi menurut tapi ketentuannya kan sekarang tidak hanya akademisnya, pengetahuan pengalamannya juga bisa masuk sebagai ahli. Dan ini kan motivasi terselubung saya. Mindset saya adalah membantu orang, kan boleh. Boleh. Yang tidak boleh adalah saya serta-merta di kesaksian itu tanpa objektif. Kan kita debatnya kan debat objektif kan? Dan kan berdasar keahlian pasti. saya. Saya merasa ahli aja karena sepanjang karir saya sebagai penyelenggara pemilu memang 15 tahun urusannya pidana pemilu dan beberapa electoral justice system ya. Saya kuasai kalau sistem keadilan pemilu gitu ya. Saya pun ngajar
dan mengembangkan itu di program S2, apalagi S1 ya. Nah, saya kira ada begitu banyak yang abai kadang-kadang, sembrono kadang-kadang menurut saya. Menurut saya ini bagian dari malapraktek deh. Yang tidak cermat di dalam menempatkan, menghubungkan antara alat bukti, ya kan, dengan konstruksi peristiwanya. Yang peristiwa itu ya tidak terasa dipaksakan untuk kemudian terpenuhi unsur. Nah, itu yang saya kan tahu ya sedikit banyak tentang apinya pemilu kan. Maksudnya ada motif nih berarti nih. Ada menurut saya. Kenapa kepada yang lain tidak? Ya kan? Tetapi kepada yang satu ini kena. Tapi memang begini Pak Enes, kita di lapangan kebetulan di 2019 saya juga caleg dan saya juga dalam profesi juga banyak dampingi. Jadi mohon maaf, kadang kita di lapangan juga ada merasa ada diskriminasi dalam penegakan hukum pemilu. Kita gerak ini disemprit kan Panwaslu. Tapi yang caleg dari sono jelas-jelas bantu aspal, jelas-jelas ada ini didiemin. Kita lapor jadi ente tanyakan aja kepada Bawaslu. Sepertinya ada faktor lain ya. Tugas sejarah saya kan tidak di situ lagi. Iya. Itu biar jadi koreksi Bawaslu kan. Dan memang saya setuju gitu ya. Memang saya perlukan bahwa di soal penanganan pelanggaran pidana pemilu paling kurang ya memang orang yang paham hukum. Bukan tidak selalu harus sarjana hukum ya. Tapi orang yang paham hukum. Kan banyak seperti KPK. Kan cuma 2, ekonomi dan hukum. Dua-duanya pasti berkaitan dengan ekonomi karena soal uang. Pasti dua-duanya berkaitan dengan hukum karena nanti muara akhirnya adalah pidana tipikor kan. Karena itu harus paham. Kan belum tentu juga sarjana hukum, dokter ilmu hukum punya visi hukum loh ya. Betul. Sementara pelukis belum tentu dia punya visi kepelukisannya. Demikian juga kalau ilmu politik misalnya yang benar-benar mentas gitu ya, tidak juga atau belum tentu juga paham terhadap hukum dan sebaliknya juga begitu. Tapi kalau pengalaman tidak bisa dibohongi, tidak bisa dibohongi. Bisa karena biasa dan hitungannya adalah 15 tahun ya. Itu yang. Thank you Pak Aris. Sama-sama Pak Enes. Senang sekali bisa diskusi sama Pak Aris, tapi tampaknya soal politik nanti kita kasih kesempatan di kali waktu aja. Oke, siap. Kita Thank you. Lebih dalam. Teman-teman yang saya hormati, kita akan suar di kali kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.